Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minan, CGP Angkatan 5. Izinkan kami menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2 mengenai pengelolaan sumber daya. Dari hasil analisis video yang ada pada LMS modul 3.2, maka didapat sebuah visi sekolah dalam video tersebut, yaitu membentuk peserta didik berkarakter, kreatif, mandiri, dan kolaboratif. Dari visi sekolah ini dibuat sebuah prakarsa perubahan dalam tahapan Bagja sebagai berikut. Prakarsa perubahan yaitu menciptakan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan. Adapun tahapan Bagjanya, yang pertama, buat pertanyaan utama, kedua, ambil pelajaran, ketiga, gali mimpi bersama, keempat, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Dari tahapan Bagja tersebut, pertama yaitu buat pertanyaan. Bagaimana meningkatkan keterlibatan murid untuk menciptakan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan menjadi penyemangat belajar secara berkelanjutan. Tindakan yang dilakukan dalam video tersebut: konsultasi dengan pimpinan mengenai rencana prakarsa perubahan, berkoordinasi dengan rekan guru dalam merumuskan prakarsa perubahan, dan yang ketiga yaitu meminta pendapat murid mengenai kelas yang disukai dan dapat meningkatkan semangat belajar mereka. Kemudian yang kedua yaitu ambil pelajaran. Adakah hal yang menarik dari kelas yang telah digunakan? Kemudian kedua, bagaimana cara agar kelas yang menarik tersebut dapat diwujudkan? Ini adalah tahapan Bagja yang kedua. Adapun tindakannya yaitu 1. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan refleksi diri dan mencari inspirasi seluas-luasnya mengenai kelas yang menyenangkan, dan memotivasi diri dengan melihat kelas 2 dan kelas 6. Di situ dari video itu tergambar guru mencoba untuk menggali dari siswa atau dari murid apa yang menyenangkan dari kelas yang dia pakai, kemudian untuk mencari inspirasi juga melihat kelas 2 dan kelas 6. Kedua, guru menampung semua pendapat murid dan memandu untuk mencari pengalaman positif dari kelas lain. Tahapan Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, kelas seperti apa yang diinginkan murid? Kedua, bagaimana caranya kelas tersebut dapat menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan? Adapun tindakannya yaitu guru meminta murid menggambarkan kelas seperti apa yang diinginkan dan dapat menjadi penyemangat belajar. Dari video tersebut tampak para murid dibagi kelompok menggambarkan kelas seperti apa yang dia inginkan, mempresentasikan ke depan, di depan guru dan juga para murid-murid. Yang kedua, guru bersama dengan murid berusaha mewujudkan impian tersebut. Kemudian berikutnya adalah jabarkan rencana. Apa yang akan dilakukan guru dan murid dalam mewujudkan impian kelas tersebut? Kedua, bagaimana caranya agar guru dan murid dapat berkontribusi dalam pembuatan kelas tersebut? Tindakannya adalah: pertama, guru membimbing murid untuk mulai mendata hal-hal yang dibutuhkan dalam kelas impian tersebut. Kedua, murid diajak berkontribusi dalam membuat kelas impian dan dibagi dalam kelompok kerja sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Jadi setelah murid-murid menyampaikan apa yang akan dibutuhkan dalam kelas impian tersebut, maka guru membagi kelas dan membagi kelompok untuk diberikan tugas. Ada yang menata meja, menata rak buku, membersihkan lantai dan sebagainya sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi dalam tahapan Bagja. Kapan mewujudkan impian kelas tersebut dimulai? Yang kedua, bagaimana tanggapan murid mengenai hadirnya kelas impian tersebut? Tindakannya yaitu mensepakati kapan akan dimulai dilakukan penyusunan kelas impian tersebut. Guru bertanya kepada murid, kira-kira kapan kita akan mulai mewujudkan kelas impian? Ada murid yang berpendapat Sabtu Minggu, ada yang berpendapat mulai pulang dari sekolah sekarang ini dicicil, ya. Tapi akhirnya disepakati bahwa mulai dilakukannya penyusunan kelas impian adalah besok hari.
Kemudian membuat angket kepada murid tentang kepuasan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kelas impian tersebut sebagai wujud bahwa hadirnya kelas impian ini bagaimana tanggapan murid, biar guru bisa melakukan sebuah evaluasi kemudian melakukan tindak lanjut. Maka yang ketiga, mengumpulkan data tentang dampak positif penerapan kelas impian kemudian melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Hal ini sebagai sebuah karya atau sebuah tindakan agar kelas impian tersebut dapat memotivasi secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya yaitu peran pemimpin yang tergambar dalam video tersebut. Pertama yaitu sebagai pemimpin pembelajaran yang mandiri dan penuh inisiatif untuk melakukan prakarsa perubahan. Tampak sekali dari video tersebut seorang guru yang memiliki daya pemimpin pembelajaran yang mandiri dan penuh inisiatif. Kemudian yang kedua, guru yang inovatif dan kreatif dalam pembelajaran. Dia menyusun sebuah kelas yang diharapkan menyenangkan dan dapat memotivasi pembelajaran murid. Kemudian ketiga, guru yang berpihak pada murid dan memikirkan kemajuan murid dalam belajar. Kemudian berikutnya keempat, guru yang bijak dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang kelima, guru yang terbuka untuk menerima saran dan memastikan adanya interaksi dua arah. Dan yang terakhir, guru yang kolaboratif baik dengan rekan sejawat atau murid. Inilah peran pemimpin yang tergambar dalam video tersebut. Kemudian modal utama yang dimanfaatkan oleh guru dari 7 modal utama. Pertama yaitu modal manusia. Dengan memanfaatkan kecerdasan dan kreativitas murid dalam merancang kelas impiannya. Yang kedua, memiliki guru yang kompeten dan profesionalisme yang berkomunikasi baik dengan murid. Ketiga, adanya pemangku kepentingan yang siap mendukung program prakarsa perubahan yang dirancang oleh guru. Inilah modal manusia yang dimanfaatkan oleh guru tersebut. Kemudian kedua, modal sosial, yaitu bekerja sama dengan rekan sejawat dalam membentuk kelas impian. Di situ ada guru kelas 2 dan kelas 6 yang terlibat aktif dalam modal sosial tersebut. Ketiga, modal fisik, yaitu memanfaatkan ruang kelas untuk mewujudkan kelas impian. Kedua, tempat bermain yang luas untuk menumbuhkan karakter dan budi pekerti. Keempat, modal lingkungan, yaitu lingkungan sekolah yang asri dan mendukung murid melakukan perubahan pembelajaran. Letak sekolah di pedesaan yang mendukung interaksi murid penuh keakraban sehingga memunculkan kreativitas murid. Dan yang kelima, modal finansial, yaitu menggunakan beberapa kertas, lem, alat kebutuhan lainnya yang disediakan oleh sekolah menggunakan anggaran sekolah. Inilah 5 modal yang tampak dimanfaatkan dalam video tersebut. Adapun modal politik dan modal sosial budaya agama belum terlihat dalam video tersebut. Inilah analisis dari video di dalam LMS modul 3.2 mengenai pemanfaatan sumber daya dengan tahapan Bagja dalam prakarsa perubahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih atas tayangan atau atas perhatiannya. Kami ucapkan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.